Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli palsu dan asli. Jadi untuk mereka yang belum pernah membandingkan oli palsu dan oli asli, sebenarnya perbedaan oli palsu dan asli itu sedikit ya. Ini kita ngomong dari sisi nyoba dan dari sisi bukti. Dari sisi nyoba, penulis sudah pernah nyoba oli yang jelas-jelas palsu, yang kebetulan sinkron, kebetulan konsisten dengan hasil uji labnya oli palsu. Jadi beda oli asli dan oli palsu itu hanya ada pada aditif. Dan ini ditunjukkan juga di uji yang barusan muncul, uji dari Otomotif TV tentang perbedaan oli asli dan palsu. Mereka tidak share banyak data, tapi dari data yang dibagikan jelas bahwa untuk oli palsu itu data TBN-nya kecil. Jadi data untuk sifat oli TBN-nya itu angkanya cuma 2, sementara oli normalnya 7. Apa itu TBN? TBN itu adalah uji basa, titrasi basa ya, bukan pH tapi titrasi basa. Dari uji ini normalnya oli mesin, oli motor lagi ya, itu TBN-nya adalah 7. Kalau untuk oli motor matic ada yang 8. Oli mobil kalau tipenya low subs yang kandungan aditifnya sedikit itu 7. Kalau mid sub 9. Tapi jarang sekali ya. Sekarang ini kalau oli APISN kebanyakan 7 ya. Konsekuensi dari aditif yang minim ini yang diindikasikan lewat TBN adalah fungsi-fungsi aditifnya jelas kurang. Kalau aditif yang paling banyak itu deterjen, dispersan. Deterjen sih terutama, yang diwakili oleh kalsium atau magnesium. Selain itu juga anti-aus. Anti-ausnya diwakili oleh fosfor ya, sulfur, fosfor, terutama sulfur sih ya. Kalau fosfor itu cuma ZDDP-nya, juga tentu zinc ya. ZDDP itu ada sulfur, fosfor, dan zinc. Terus ada juga misalnya boron yang juga sulfur sama boron. Terus molybdenum ya tentu ada sulfur sama molybdenum. Konsekuensinya kalau aditif minim maka anti-ausnya lemah, anti goresnya lemah. Yang namanya anti-aus ini juga berlaku sebagai pelicin, tapi hanya ketika olinya sudah tidak kuat lagi melindungi. Jadi pertahanan akhirnya lah untuk anti-aus. Jadi
kalau ada yang ngomong oli palsu bisa menyebabkan kerusakan mesin. Kerusakan mesinnya itu terjadi karena tidak adanya anti aus. Karena kalau tidak ada anti aus, komponen mesin lebih mudah kena grogoti, mudah aus karena gesekan ya. Tapi di sisi lain ya, yang kurang diperhatikan adalah bahan oli. Bahan olinya ternyata nggak beda jauh dari bahan oli mesin. Jadi selama ini kan dipercaya bahwa oli palsu itu diproduksi dari oli bekas ya, yang diputihkan. Tapi ya ternyata tidak. Jadi anggapan bahwa bahan oli bekas itu menggunakan oli bekas yang dicairkan itu salah ya. Karena ternyata dari otomotif TV sendiri tidak berani menunjukkan hasil uji-uji yang lain. Karena bisa jadi justru oli asli itu kemampuannya lebih rendah daripada oli palsu ya. Karena ya kalau memang oli palsu itu adalah oli bekas yang cuma putihkan saja, maka kemampuan oli palsu itu bakal buruk sekali. Kekentalannya juga tidak sesuai standar, mungkin sudah setara 0W20 atau lebih parah lagi. Tapi itu di situ ditunjukkan kekentalannya tidak jauh beda ya, masih pada limit ya. Nanti penulis lihatlah datanya ya. Sebelumnya juga dari Kompas TV juga menunjukkan bahwa data oli palsu, kemampuan oli palsu itu sebenarnya untuk bahan olinya selain dari tidak adanya aditif itu masih lulus dari uji-uji yang dilakukan. Jadi untuk penguapannya, untuk pembuihnya lulus, tidak lebih buruk daripada standar. Jadi masih memenuhi standar. Untuk kekentalan ya sesuai standar, karena saat itu yang Kompas TV mengujinya adalah oli 10W30. Dari sisi evaporation loss, angka penguapan juga standar 11, tidak lebih buruk dari standar. Jadi masih memenuhi standar. Nah, anehnya justru yang oli-oli aslinya, oli orisinilnya, oli kalau Kompas TV AHM-MPX nya tidak diuji, tidak ditunjukkan datanya. Untuk Yamaluk juga tidak ditunjukkan data evaporation loss, shear stability dan macam-macam. Nah, ini kita harus curiga, kenapa dari yang melakukan pengujian ini tidak menunjukkan data oli asli. Karena bisa jadi dibanding oli palsu mungkin sama saja atau bahkan lebih buruk. Dan kelemahan utama dari oli palsu itu cuma dari sisi aditif. Dan kalau kelemahannya adalah dari sisi aditif, ya kita bisa gampang melengkapinya. Karena kan ya di pasaran itu banyak yang jualan aditif ya. Walau kalau penulis sendiri tidak merekomendasikan aditif aftermarket ya, tapi langsung aja pakai oli samping. Oli samping gas oli G1000 botol hitam atau Evalu 2T botol hijau. Itu yang sudah penulis coba, cocok itu jadi campurannya oli palsu ya. Penulis sendiri sudah pernah kan beli oli palsu, yang beli di lapak namanya Jual Aki, beli oli Castrol Lopo itu
yang namanya aneh. Nggak ada di katalog. Oli yang harusnya jualan 30 tahun lalu tapi warna botolnya masih bening. Ya penulis pakai normal. Pertama jalan deteksi dulu, wah ini oli jelas tanpa aditif, karena suara mesin nggak makin lama makin halus. Dan makin curiga lagi ketika gas dilepas, itu ternyata masih bukan masih, tapi langsung RPM mesinnya turun. Jadi RPM mesin turun dengan cepat. Nah, RPM mesin turun dengan cepat itu adalah tanda olinya itu ngerem, olinya itu peret, olinya itu nggak licin. Selama penulis uji oli, rasanya jarang sekali ya penulis mengalami oli yang pertama itu langsung peret. Pasti nunggu dulu, nunggu dipakai misal minim 40 km lah, seperti olinya BM1 Rimula R4X gitu, minim 40 km ya, dengan beberapa kilometer dipakai ngebut baru olinya jadi peret. Nah itu pemakaian pertama, belum apa-apa, belum ngebut sama sekali ya, masih 2 kilometeran dipakai itu sudah peret. Nah kalau sudah begitu ya wis jelas itu oli kalau aditif jelas. Wis penulis tambahi saat itu pakai GGI 2T ya, oli samping GGI itu urutan nomor 3 dari oli samping yang rekomendasi. Ya wes pakai GGI udah deh normal, lepas gas licin. Dan dari kemampuan penulis lebih pilih pakai oli palsu ya, walau harganya itu kelas jelas kemahalan ya, karena itu oli palsu yang tanpa aditif. Lebih pilih oli palsu campuri oli samping daripada misalnya oli total full sintetik, oli Repsol full sintetik yang Smarter itu kalau untuk sepeda motor. Totalnya yang total 904T made in Singapura ya. Oh iya, penulis menyebutkan oli-oli total, oli Repsol itu sebagai perbandingan ya, bahwa oli-oli yang dianggap mahal, dianggap sip itu dibanding dengan oli palsu campur oli samping itu kalah. Kenapa bisa kalah? Ya karena bahannya ya. Dan sepertinya resepnya itu dihancurkan. Jadi justru karena minim aditif, ada satu hal yang unggul dari oli palsu. Tentu oli palsu yang diuji di Otomotif TV dan Kompas TV ya. Apa itu? Oli palsu itu tidak mengandung aditif, viscosity index improver, tidak menggunakan pengental. Keuntungannya oli jadi lebih stabil, lebih tahan RPM tinggi. Berbeda dengan oli asli ya, oli pabrikan, oli merek terkenal yang sayangnya sekarang ini terlalu fokus sama yang namanya viscosity index ya. Jadi sayangnya formulatornya itu geblek ya, formulatornya kacau, yang menganggap oh oli untuk Indonesia itu nggak apa-apa pakai viscosity index yang tinggi sekali, pakai aditif pengental ya. Jadi oli misalnya kekentalan 0W20 gitu ya, dicampuri pengental jadi 10W40 gitu. Kira-kira kasarannya kok ngono. Nah, olinya oli encer kasih pengental jadinya oli kental. Cuma masalahnya pakai pengencer ini, pakai pengental ini, pakai viscosity index improver ini
bikin olinya cepat rusak karena aditif pengentalnya sendiri itu nggak tahan ketika dipakai di RPM tinggi. Jadinya oli mahal, oli tulisannya full sintetik, itu kemampuannya sangat parah dibanding oli-oli masa lalu. Wah, jauh. Tapi balik lagi lah ya, kita ya sebenarnya untuk oli ini harus betul-betul memilih ya. Karena oli yang bukan palsu pun secara bahan itu malah kalah dengan oli palsu. Kelemahan oli palsu itu cuma dari sisi aditif. Jadi kalau kita itu pakai olinya selalu pakai campuran oli samping ya, 5% oli samping, baik Gasoli G1000 botol hitam atau Evalup 2T botol hijau, itu kita nggak akan mudah kemakan sama oli palsu itu. Jadi walau olinya palsu, nggak akan mudah rusak motornya dibanding dengan kalau pakai oli full sintetik yang asli. Karena oli full sintetik yang asli itu justru bahan olinya cepat rusak, cepat encer. Tapi ya apapun juga olinya, mau oli asli yang kualitasnya buruk, mau oli palsu yang nggak ditambahi aditif, mau oli terbaik rekomendasi yang awet sekali, halus terus gitu ya, kita masih bisa tetap menggunakan cara atau metode penentu ganti oli, yaitu dengan kalau misalnya suara mesin asak-asak, itu sudah waktunya ganti oli. Itu level pertama ya. Terus level kedua, kalau RPM mesin cepat turun ketika gas dilepas ya, ketika motor jalan kecepatan 20 sampai 30 terus gas dilepas mendadak ya. Kalau dalam kondisi seperti itu gas dilepas mendadak, RPM mesin cepat turun, nah itu sudah waktunya ganti oli juga. Jadi suara mesin asak-asak atau RPM mesin cepat turun, salah satu dari situ. Apalagi ketika warna oli sudah hitam, apalagi ketika oli sudah berkurang, apalagi oli sudah makin mengental ya. Jadi oli makin encer itu sudah menunjukkan separuh masa pemakaian oli. Kalau sudah mulai kalau sudah dari makin encer kemudian jadi mengental, nah itu kita sudah telat ganti olinya. Saat itu olinya akan sudah jadi hitam. Jadi kalau pingin aman, pakai dua ya. Apakah suara mesin asak-asak? Apakah RPM mesin cepat turun ketika gas dilepas? Kalau gas dilepas cepat turun, nah itu sudah waktunya olinya ganti. Kalau kita pakai cara itu, kita akan tetap aman walau pakai oli palsu, aman walau pakai oli yang KW2, KW3. Karena kadang oli harga 150.000, 170.000 itu cepat rusak. Justru lebih cepat rusak daripada oli yang misalnya harganya 45.000. Yang namanya oli sekarang itu banyak sekali penipuannya ya. Merek terkenal tapi kualitasnya jauh di bawah standar. Merek terkenal, harga sangat mahal, menjulang, tapi ternyata ketika dipakai cepat rusak olinya. Apalagi merek luar yang sudah buatannya Nusaraya Putra Mandiri atau Pacific Lubritama. Hindari oli-oli seperti itu. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi jalan pelan ya, entah kelihatan atau tidak, tapi dapat angka 44
km per liter. Jadi ya motor penulis kalau dipakai kalem juga bisa irit.